Shalom keluarga kerajaan dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman itu akan membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa itu yang ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha baik yang akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ajari kami untuk kami memiliki telinga seorang murid, sehingga kami mendengar apapun yang Tuhan katakan dan kami siap sedia untuk melakukannya. Karena kami tahu kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami juga cakap melakukannya. Diberkati kami dimanapun kami berada, biarlah firman-Mu itu menjadi hal yang terindah, terpenting, terutama dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita sering mendengar sebuah lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dari lagu yang saya nyanyikan tadi, bahkan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama hari ini, kita diingatkan bahwa ternyata di dalam kehidupan kita itu ada yang namanya kesempatan. Dan pepatah bilang, kata bijak berkata, kalau kesempatan yang datang, itu seringkali tidak akan datang dua kali. Artinya kesempatan itu bisa terlewat begitu saja dalam kehidupan kita. Dan kalau kesempatan yang Tuhan beri itu lewat, maka yang ada dalam hidup kita tinggal penyesalan. Pertanyaannya, maukah kita menyambut kesempatan yang Tuhan beri? Atau kita menyesal di kemudian hari? Kalau kita bicara hari-hari ini, kita melihat bagaimana di beberapa gereja Tuhan, banyak orang yang berkata, aku sibuk. Aku sekarang sedang mengalami banyak permasalahan. Aku tidak punya waktu lagi untuk melayani karena anakku masih kecil. Oh, pekerjaanku sudah menguras banyak energiku. Waktuku sudah tidak ada lagi. Itu yang sering dikatakan orang percaya ketika diberikan kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga didapati banyak gereja, apalagi di masa pandemi, mengalami yang namanya kekurangan volunteer atau pengerja. Oleh karena banyak pengerja-pengerja yang tadinya sangat aktif di pelayanan kemudian berkata, sudah orang lain saja yang melayani. Bahkan ada orang-orang yang merasa dirinya sudah senior kemudian berkata, sudah bukan waktuku lagi. Ini waktunya anak muda saja yang melayani. Sehingga kalau kita bisa lihat di gereja-gereja Tuhan, kemudian pelayan-pelayan atau volunteernya bukan makin bertambah, tapi makin berkurang. Suatu hari saya mendapatkan telepon dari kepanitiaan sebuah konferensi. Dan itu konferensi tingkatnya adalah nasional, bahkan boleh dibilang itu tingkat internasional. Karena pesertanya bukan hanya dalam negeri, tapi ke luar negeri. Walaupun tidak semua negara mengikuti, hanya beberapa negara saja. Tapi ada sebuah konferensi yang tingkatnya bagi saya pribadi itu sudah besar gitu. Lalu kesempatan ketika panitia itu berbicara pada saya, hari itu panitia meminta
apakah saya bisa mengisi satu sesi workshop? Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika saya mendapatkan telepon itu, saya dalam hati bersyukur ada kesempatan yang baik untuk saya bisa dipercaya untuk menjadi pembicara workshop itu. Tapi di sisi lain saya tahu bahwa saya tidak begitu menguasai dari tema atau hal yang akan dibagikan atau di-sharingkan di workshop itu. Dan ketika saya mulai berpikir, saya mulai berkata, apa aku bisa? Apakah aku nanti bisa untuk mengajarkan, bisa membagikan, men-sharingkan bahkan sesuatu yang belum saya kuasai. Tapi ketika saya ingat kata bijak yang tadi saya katakan, kesempatan itu kadang tidak datang dua kali. Dan ketika saya mulai ingat itu, hari itu juga ketika panitia berbicara meminta saya untuk mengisi satu sesi workshop, saya berkata, saya bersedia. Walaupun setelah itu saya bekerja sangat keras. Kira-kira pada waktu itu hanya diberi waktu 1 bulan untuk persiapan. Dari panitia telepon kepada saya, menghubungi saya, kemudian harus menyajikan materi itu. Hanya ada waktu 1 bulan. Dan saya betul-betul harus belajar, menggali, mengikuti beberapa sesi seminar dari yang lain. Kemudian saya juga harus bertanya kepada ahli-ahli yang sudah berkecimpung di dalamnya, dan itu menguras banyak waktu dan energi. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, hari H pelaksanaan, mata saya dibuat bulan terbit. Ketika saya mau saja, ternyata Tuhan itu memampukan. Ketika saya mengambil kesempatan yang Tuhan percayakan buat saya, ternyata Tuhan itu memampukan. Dan betul ketika hari H pelaksanaan materi dibagikan, bukan hanya orang-orang yang mendengar apa yang saya sampaikan dilawat, saya pribadi ngilawatan Tuhan. Dan hari itu sampai saya berkali-kali menangis. Karena saya mengalami betul-betul bahwa firman itu seperti pedang bermata dua. Yang bukan hanya mengena kepada peserta dari conference ini, tapi juga kepada saya yang menjadi pembicara. Dan hari itu saya menjadi percaya bahwa ketika kita mengambil kesempatan yang Tuhan beri, maka Tuhan itu tidak akan membiarkan kita berjalan atau bekerja sendirian. Dan ketika saya mengambil kesempatan itu, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Bahkan ada kesempatan-kesempatan yang lain, kesempatan-kesempatan yang baru, kesempatan-kesempatan yang jauh lebih besar dari kesempatan yang waktu itu saya ambil. Dari situ saya belajar. Saya belajar bahwa saya tidak mau seperti perumpamaan dari orang-orang yang mendapatkan talenta dari tuannya. Mereka diberkati dengan talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Tapi ketahuilah, yang 1, yang 2, dan 5 itu memiliki respon yang berbeda. Kesempatan yang Tuhan beri untuk mereka kerjakan talentanya, ada yang tidak mengerjakan sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Kesempatan untuk lebih dari 1 talenta itu hilang. Kesempatan untuk mengembangkan diri itu hilang. Kesempatan untuk memulai berkat lebih itu hilang. Dan talenta yang 1 yang dimiliki oleh orang itu kemudian diberikan kepada yang lain. Kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara, keluarga kerajaan diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, apakah respon kita? Bagaimana jawaban kita? Apakah kita berkata, aku ini sibuk, aku tidak punya waktu, aku udah terlalu tua, atau aku belum bisa apa-apa? Apa respon saudara? Jangan sampai kesempatan yang sudah Tuhan beri itu akan terlewat begitu saja. Sehingga membuat kita menyesal di kemudian hari. Karena kita tidak mendapatkan berkat atau bagian yang seharusnya menjadi milik kita. Hari ini, dengan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama diingatkan
untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Justru ketika pemimpin Anda di gereja Anda meminta, pemimpin kita di gereja meminta untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin keadaan kita sedang tidak baik, mungkin waktu kita sedang tidak banyak, tapi pasti ketika engkau berkata, ya saya mau, Tuhan memampukan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan. Kalau engkau sibuk, engkau diberkati untuk bisa memanage waktu dengan baik. Kalau engkau berkata tidak mampu, Tuhan akan memberikan kemampuan kepadamu. Asal engkau mau saja. Hari ini belajar bersama-sama dengan saya. Kesempatan yang Tuhan beri untuk mendatangkan berkat ketika kita mengerjakannya dengan setia. Dan kesempatan yang Tuhan beri itu lihatlah sebagai sebuah berkat yang justru membuat kita akan semakin menjadi pribadi yang makin naik, makin naik, makin naik. Dan kemuliaan Tuhan yang terpancar dalam kehidupan kita. Ayat terakhir yang kita akan baca bersama-sama. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Selagi ada kesempatan, jangan sia-siakan. Apa saja yang diperhadapkan untuk kita boleh kerjakan dalam pelayanan, kerjakan. Lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Tuhan yang akan menolong dan memberkati hidup kita. Sama-sama kita sepakat hari ini. Kita mengambil kesempatan yang Tuhan beri dan melakukannya. Mari kita berdoa. Berdoa di tempat ini Tuhan untuk setiap pribadi yang mengikuti siaran hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati kami semua untuk kami punya kesepakatan bersama. Mengambil kesempatan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kami tidak menyia-nyiakannya. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang akan menolong setiap kami. Memampukan kami, memberkati kami untuk mengerjakan bagian pelayanan yang dipercayakan. Kami percaya Tuhan ketika kami mengerjakannya, maka upah itu menjadi bagian kami. Dan kami percaya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami semua yang hari ini Tuhan berkata, kami mulai rindu untuk kami ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dibulatkan tekad kami, diteguhkan hati kami untuk kami melangkah dan melakukan pekerjaan Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.